Kemarin kan saya baru pulang, ini baru pulang 3 hari saya ziarah kembali. Dan ziarahnya nekat, Holy Land, Holy Door. Jangan ngomong keren, gue takut tahu. Karena sejak tahun 2000, kemarin ini 25, 23 setelah penyerangan Israel tidak aman. Dan waktu saya datang ke sana, yang datang kebanyakan orang Indonesia dan India. Beberapa Korea. Jadi mereka mengatakan yang tidak takut mati itu Indonesia dan India. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Romo Repo, terima kasih. Romo Repo sudah ada tugas lagi. Saya sudah boleh diundang ke gereja yang keren ini. Dari dulu saya tuh ingin ke Stella Maris, tapi orang Stella Maris nggak pernah ngundang saya, saudara-saudara. Jahat banget orang Stella Maris ini ya. Ke gereja manapun saya diundang kecuali ke sini coy. Karena Tuhan baik Bapak Ibu, saya malah ke Stella Maris yang ada di Israel. Anda tahu Stella Maris adalah bintang laut. Dan itu adalah gelar untuk Bunda Maria. Gerejanya besar di sekitar Tel Aviv, itu adalah rumahnya Karmel. Lalu pada saat saya melihat Stella Maris seperti kapal, oh memang itulah idenya. Dan saya bersyukur saya boleh berhadapan dengan begitu banyak ibu-ibu, saudara-saudara, haleluya. Memang kalau ada perjumpaan rohani selalu ibu-ibu semangat, betul? Karena yang banyak berdosa adalah... Jangan lupa itu. Dosa pertama dibawa oleh siapa? Ibu-ibu. Hawa lagi. Hari ini dalam rangka Porta Sancta, saya pun berterima kasih khususnya untuk para ibu-ibu yang di depan berbaju putih dan hatinya lebih putih daripada bajunya. Kalau jauh dari suami gitu ya. Ini adalah komunitas TJIM. Terima kasih, tepuk tangan untuk komunitas TJIM. Tadinya saya hanya mau memberi mereka saja, pastor, untuk komunitas mereka. Tapi rupanya akhirnya berkembang untuk umat di Pluit ini. Terima kasih. Dan tadi Romo berkata ini adalah masa-masa sulit. Masa-masa sangat menyedihkan karena Yesus mati jam 3. Dan pada saat menjelang jam 3, para rasul kabur. Betul atau tidak? Kemana? Tidur. Nah, kalau hari ini kita berbicara dengan tema peziarah pengharapan dalam perkawinan, dalam hidup berkeluarga. Maka saya mau pertama-tama melihat bahwa apa? Peziarah pengharapan. Tahun ini adalah tahun apa? Jubileum, tahun pengharapan. Bapak Kardinal waktu diwawancara, peziarah pengharapan itu artinya apa? Peziarah yang punya harapan dan apa? Berjalan dalam harapan. Jadi dia punya harapan tapi juga berziarah dalam harapan. Oke, mengerti? Jadi Anda punya harapan atau tidak? Punya, betul? Nah kalau kita gabung tentang keluarga, tolong ditayangkan. Peziarahan pengharapan dalam perkawinan, dalam hidup berkeluarga. Kalau sekarang bapak-bapak, ini mana lagi yang ditayangkannya? Gua udah lihat kiri kanan, dada. Kita berharap. Semoga ada. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu, kan ini peziarah pengharapan dalam hidup berkeluarga, oke? Dalam hidup berkeluarga.
Kalau melihat pasangan Anda, apakah masih punya harapan? Anda langsung, ada, tapi berat. Apakah bisa diharapkan pasangan saya? Harus. Nah, yang kayak gini yang membuat suami cepat mati itu. Harus. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Bapak Paus dan di dalam Ziarah Pengharapan Paus membuat bulanya berjudul Spes Non Confundit, harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Paus Fransiskus berharap semoga tahun Jubileum ini menjadi kesempatan bagi semua umat Allah untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah portal, pintu. Jadi kan ada yang tanya, kenapa sih pintu? Karena Yesus mengatakan apa? Akulah pintu. Jadi, di dalam Injil Yohanes, sambil panitia sibuk membereskan, dan saya yakin baru jadi setelah selesai, saudara-saudara, kita berharap saja toh. Dikatakan dalam Injil Yohanes, biar makin stres mereka. Bab 10 ayat 9 dikatakan apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus ngomong akulah pintu, barang siapa masuk dan keluar melalui aku, dia akan menemukan apa? Padang apa? Padang rumput, bukan padang gurun. Ada yang pernah ke Israel? Miskin banget sih. Maaf, saya bukan menyakiti hati Anda. Di Israel itu kontur tanahnya memang sering bingung ya. Saya tuh kan datang Israel itu sebagai tanah yang terberkati. Betul atau tidak? Gua datang ke Israel waktu pertama, asli saya mikir Indonesia lebih bagus. Hijau, di sana batu, padang pasir, panas, semuanya. Tetapi kenapa kok disebut sebagai tanah terberkati? Kenapa disebut sebagai tanah suci? Karena banyak kejadian-kejadian kudus terjadi di sana. Yesus lahir di sana, dibesarkan di sana. Dan kalau gembala, nah terima kasih panitia, akhirnya muncul. Kalau gembala di Israel dengan suasana tanah yang begitu tandus, mereka harus tahu situasi domba-dombanya. Maka hati-hati sekali, salah jalan, jatuh, bahkan domba pun akan masuk ke jurang. Maka kalau Yesus berkata, akulah pintu, yang masuk dan keluar melalui aku akan menemukan padang rumput yang hijau. Jadi kalau orang masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, orang akan menemukan apa? Rahmat damai, rahmat sukacita. Jadi kita diundang untuk masuk, bergerak masuk. Ingat, itu kan Porta Sancta di depan. Walaupun tadi Bapak Ibu balik lagi gitu ya. Kenapa lu? Biar dosanya diampuni yang nanti juga gitu ya. Orang masuk itu berarti apa? Dia meninggalkan yang lama, masuk ke yang baru, Jadi memang ide Porta Sancta adalah orang harus bergerak, berubah dari manusia lama ke manusia yang baru.
Dari yang suka ngeluh, suka nyalah-nyalahin, suka membuat suami menderita, menjadi seorang ibu, istri yang penuh kasih sayang, mengalah, gak banyak nuntut, senyum terus pada suaminya. Bisa? Susah, lu jangan janji di gereja nih. Lu gak bisa ngelakuin, cabut nyawa lu sama Gusti Allah. Jadi lihat, di dalam tahun Jubileum harus ada pergerakan. Dari Eko yang lama ke Eko yang baru. Dari Ponium menjadi Siska. Wow. Maaf kalau ada persamaan nama. Jadi ada nggak sengaja. Ada sebuah perubahan. Ada sebuah perubahan. Nah, kalau sekali lagi, kalau padang gurun, pergerakan, peziarahan, ingat, di dalam peziarahan tahun suci ada 8 hal yang penting. Pertama, ziarah itu adalah apa? Hal yang penting. 2, porta sancta. Ketiga, rekonsiliasi, sakramen pengampunan. Keempat, doa. Maka ada doa-doa pribadi. Kelima, liturgi, maka harus ikut misa. Keenam, simbol-simbol kudus, simbol-simbol iman. Aku percaya, berdoa aku percaya. Ke Gua Maria, berdevosi. Ketujuh, indulgensi, pengampunan, rahmat pengampunan. Dan yang terakhir, karitas, cinta kasih. Jadi bagus banget, gereja Katolik itu bagus. Kenapa? Mengajak umatnya bukan hanya pinter berdoa, bisa berelasi, tetapi juga harus membuahkan perbuatan baik. Bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk orang lain. Nah, di situ tahun suci diadakan. Kalau next, lihat di sini, kalau tadi kita lihat bahwa Yesus adalah pintu, sekarang kita lihat siapa sumber harapan kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius yang pertama dikatakan adalah apa? Juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Halo? Kalau kita diajak berharap di dalam gereja, kita harus berharap pada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Pak, kepada siapa, Pak? Yesus, bukan pada istrimu, bukan pada suamimu, pada Yesus, pada Yesus. Karena kalau saya mengharapkan pada pasangan, seringkali pasangan fail, betul atau tidak? Fail, coret, 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 terus mati lu. Banyak failnya. Kalau apa? Kalau kita berharap pada pasangan banyak failnya. Apalagi beda banget pasangan sebelum menikah dan setelah menikah. Menjadi lebih baik atau lebih hancur? Lihat, yang menjawab paling keras anggota TJIM saudara-saudara gitu ya. Hancur. Ibu-ibu jangan lupa suami Anda hancur karena menikah dengan Anda. Jadi siapa yang membuat hancur? Jadi sumber harapan adalah Allah. Allah. Gereja tidak memberikan sumber pengharapan lain kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Kemarin kan saya baru pulang, ini baru pulang 3 hari saya ziarah kembali. Dan ziarahnya nekat, Holy Land, Holy Door. Jangan ngomong keren, gue takut tahu. Karena sejak tahun 2000, kemarin ini 23 setelah penyerangan Israel tidak aman. Dan waktu saya datang ke sana,
yang datang kebanyakan orang Indonesia dan India. Beberapa Korea. Jadi mereka mengatakan yang enggak takut mati itu Indonesia dan India. Dan kalau mati pun gak akan dicari oleh negara yang bersangkutan gitu ya. Ya saking banyaknya, betul. Lalu asli. Karena saya udah janjian, saya bawa itu setiap hari saya misa pribadi. Tolong Tuhan, selamatkan. Hari pertama, kedua, ketiga kita tinggal di Bethlehem. Baik semuanya. Ke tempat-tempat suci, tenang semuanya. Saya sudah bersyukur. Thanks God, you are good. Hari terakhir kita keluar dari Israel, dari Ben Gurion, Tel Aviv, untuk menuju Roma. Sudah naik pesawat, I say God, you are good. Thank you, akhirnya kita selamat. Belum tanda salib selesai, tiba-tiba pilot berkata, sorry, our engine is broken. So we must go to the station again. Jadi kita ke terminal lagi. Ke terminalnya yang tidak ada belalai. Terminal yang itu. Lalu kita turun. Kelompok pertama turun naik bus. Tenang. Saya turun pas nginjak tanah tiba-tiba sirine kenceng banget. Lalu orang-orang Israel sudah lari ke tembok. Dan tam 3 rudal. Kita tidak tahu bahwa itu rudal. Saya juga cuma gini aja. Itu orang Indonesia gitu ya. Semuanya orang Indonesia semua gini. Mereka pikir kembang api coy. Lalu ada air dom, pang. Lalu meledak di tepi barat, dam. Terus kita masih bingung. Lalu ibu-ibu tanya, what's that? Terus apa orang istri? That is rudal. Kenapa gak di film tadi? Kenapa gak di film gitu ya? Terus Romo telepon lagi supaya keluar rudalnya lagi. Modar nanti kita, kata saya. Yang ketiga gak jadi, keempat plong ke kita gitu ya. Jadi pada saat itu jujur saya panik. Tetapi setelah saya diam. Beberapa orang Israel menangis, ketakutan. Ada anak kecil nangis itu. Trauma dia. Lalu saya berpikir, Tuhan, kalau terjadi belang, saya mati, saya siap. Toh ke Indonesia pun tidak ada yang mengharapkan. Paling-paling emak-emak berkata, mati gitu ya. Tapi Tuhan, saya bawa 38 orang. Kalau mereka mati, nama baik saya hancur di Indonesia. Siapa yang mimpin? Eko, kurang doa, ini kurang doa katanya. Lalu saya berdoa, Tuhan, orang-orang ini jangan sampai, biarkan mereka bisa kembali ke Indonesia. Lalu ibu-ibu senang, pastor doanya gitu. Iya, saya berdoa. Saya sih gak apa-apa, gak masalah. Ibu-ibu ini punya masalah kalau gak bisa pulang. Kenapa pastor? Karena hutangnya masih banyak kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau orang masuk kepada situasi yang menyulitkan, masuk ke dalam situasi yang menakutkan, Anda tidak bisa tergantung apa-apa. Siapa yang bisa kita pegang? Tuhan. Anda pernah mengalami turbulensi di pesawat? Ya. Siapa yang Anda serukan? Apa yang dilakukan oleh semua orang? Lihat, baru kalau ada masalah berdoa, betul atau tidak? Jadi masalah itu perlu dalam hidup kita. Baru setelah gubernur, ya Yesusku, Tuhanku, ya Allahku gitu ya. Semua orang kudus disebut-sebutlah gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gereja mengatakan satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah Allah sendiri. Allah. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hidup perkawinan dan kita kontekskan dengan hidup tahun gereja ini, mari kita lihat bahwa
di dalam perkawinan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sempurna. Semuanya membutuhkan perkembangan tahap demi tahap untuk mencintai. Dalam ensiklik Amoris Laetitia. Jadi memang perkawinan itu adalah sebuah apa? Tahap demi tahap, pelan-pelan. Anda nggak akan tuntas full kenal pasangan Anda. Nggak. Selalu ada hal yang mengesalkan, menjengkelkan dalam hidup berkeluarga. Betul. Dan adalah normal. Oke? Jadi Anda punya keluarga yang nggak beres adalah, suami Anda nggak beres adalah, Anda yang lebih tidak beres. Normal. Jadi kenapa? Karena kita sedang berkembang, berjalan. Gereja selalu mengatakan kita ini dalam penjarahan, belum selesai. Kita masih berjalan. Maka kalau dalam perjalanan perkembangan, berharaplah selalu. Berharaplah untuk menjadi lebih baik. Ingat, harapan itu harus ditaruh di atas siapa? Tuhan. Nah, kalau penjarahan pengharapan dan perkawinan itu perkembangan, lihat kenyataan, dua kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Pertama, banyak pasutri yang merasa terpenjara dalam perkawinan yang tidak bahagia, putus asa, marah, takut, khawatir, dan saling membenci. Karena perasaan yang menyakitkan ini, maka energi mereka habis dalam saling menuduh dan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau kita punya relasi dengan pasangan tidak bahagia, marah, takut, khawatir, saling membenci, kita banyak melihat kelemahan dan kekurangan pasangan. Iya atau tidak? Kita banyak melihat kelemahan-kelemahannya. Sehingga saya marah, saya kecewa. Kok seperti ini ya? Maaf Bapak Ibu, itu pun banyak dialami oleh para frater dan suster yang masuk biara. Beberapa suster muda sharing dengan saya. Dan mengatakan, "Pastor, kok masuk biara seperti ini ya? Saya pikir suster-susternya baik-baik, suci, gak pernah punya niat jahat, pengampun, gak iri, gak dengki, gak ngomongin. Kok di biara juga ada suster-suster yang ngomongin?" Terus saya kecewa, saya keluar saja. Dia lupa bahwa susteran itu bukan surga. Susteran itu separuh neraka. Sama dengan pasturan, sama dengan biara, betul. Tanpa sadar ingat bahwa di dalam komunitas seperti apapun, entah itu biara, entah itu keluarga, selalu ada hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang mengecewakan. Saya sering cerita saya tinggal dengan 10 pastor. Pasturnya dari senior sampai junior adik kelas saya. Apakah kita selalu rukun? Tidak. Apakah kita selalu saling menghormati? Pret. Apakah kita kalau punya tugas, berbagi dengan sukacita, selalu senyum? Alah, endalah. Kita sama aja kalau kita udah capek diem. Ngomongin, ya betul. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Kalau saya hidup hanya meribut
meributkan kekurangan, maka energi saya makin lama makin habis. Dan saya makin tidak betah tinggal di komunitas itu. Betul atau tidak? Ya, betul. Kalau saya meributkan kekurangan pastor satu rumah saya terus menerus, lama-lama gua akan keluar jadi pastor. Betul atau tidak? Ya iyalah, lebih menyenangkan dengan tante-tante. Sorry, saya terlalu jujur ya. Memang harus jujur. Jadi perhatikan. Jadi kalau saya hanya meributkan kekurangan, dimanapun Anda berada, Anda selalu tidak akan betah tinggal di situ. Maka sekarang itu kenyataan yang tidak pernah boleh kita bohongi. Yang kedua, kenyataan dalam hidup perkawinan, saat pria ingin memenangkan hati wanita, pria itu akan mempelajari wanita itu. Ia pelajari apa yang disukai atau tidak, kebiasaan dan hobinya. Namun setelah dia memenangkan hatinya dan menikahi wanita itu, dia berhenti mempelajari wanita itu. Selesailah sudah. Itu. Jadi perkawinan adalah akhir pencarian. Yep. Sewaktu pacaran, dilayani, kemarin tuh saya pada saat hari Minggu memberkati perkawinan. Setelah kecupan, kan mereka membuka slayer toh, lalu mengecup, itu laki-lakinya, yes, gitu. Kata saya, baru awal penderitaan coy, kata saya. Jadi saudaraku yang terkasih, pria sebelum mendapatkan sesuatu, dia akan berusaha setengah mati untuk mencoba merebut hatimu. Dan wanita blow on banget, mau aja dibohongin gitu ya. Sampai setelah terkulai jatuh, sang pria berkata, mati loh, gua tipu. Setelah itu, maka pria tidak pernah punya inisiatif untuk apa? Untuk mengungkapkan cinta lagi. Cukup dia. Coba lihat ibunya. Pa, I love you. Oh. Maka ibu ngomong kayak gitu kepada suami, suaminya dingin, jengkel toh. Akhirnya dia piara anjing, anjingnya I love you, I love you. Lalu, tuh pak kayak gini pak, gitu ya. Anjing aja kalau I love you, anjing aja bereaksi gitu ya. Suami, betul bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka lihat, kalau itu kenyataan, maka kita belajar kata-kata bijaksana. Kata-kata bijak. Menikahi seseorang sama seperti membeli sesuatu yang telah lama Anda kagumi di etalase toko. Anda mungkin menyukainya. Ketika membawa pulang, ternyata tidak selalu serasi dengan semua yang sudah ada di rumah. Misal Anda beli pot, gitu ya. Beli lukisan, setelah bagus banget gitu ya. Sampai ke rumah, kok nggak cocok, kok nggak pas. Akhirnya ke gudang lagi, taruh di gudang. Apa artinya? Sama. Ingat, Anda itu sebelum menikah, pribadi Anda sudah dibentuk, betul atau tidak? Karakter Anda sudah terbentuk. Dan pada saat ada orang masuk ke dalam hidup Anda sampai mati, harus hidup bersama dia, sulit. Saya pernah cerita tuh, bapak ibu saya ribut sejak saya kecil, meributkan cara memencet odol. Tahu odol? Odol pasta gigi. Ya,
Ayah saya dari keluarga miskin. Jadi kalau mencet odol dari bawah pelan-pelan gitu ya. Pokoknya tidak ada tersisa sedikit pun. Sedikit. Sedangkan ibu dari keluarga yang lumayan berada. Dia mencet odol sembarangan. Crot gitu ya. Setiap keluar dari kamar mandi, ayah ribut, siapa yang mencet odol seperti ini? Lalu ibu, aku. Dari bawah gitu ya. Lalu ibu berkata, podo-podo mencotot itu ya gitu ya. Sama-sama keluar kok ribut gitu ya. Ya tapi dari bawah gitu ya. Lihat, bapak terbentuk seperti itu. Ibu terbentuk seperti ini. Lihat, ribut. Saya pun sekarang keturunan bapak dari bawah gitu ya. Sampai saya kalau pas minum, halah fakir miskin kata saya tuh. Terbentuk. Sama semua, jangan lupa pribadi kita sudah terbentuk. Lalu pada saat pribadi itu masuk dalam satu rumah, dua pribadi yang berbeda. Ingat, maka kalau Anda berusaha untuk merubah pribadi pasangan Anda, sorry to say, Anda bodoh. Bodoh. Dia bertahun-tahun sudah dibentuk. Gak bisa. Maka mari kita belajar bijaksana. Yang berikutnya, kata bijaksana berikutnya. Untuk hidup bahagia bersama pria, Anda harus banyak memahaminya dan cukup sedikit saja mencintainya. Betul. Ekspresi-ekspresi cinta kepada pria percuma. Ekspresi romantis. Anda bawa bunga. Kemarin, lucu kemarin. Kan apa namanya, di Kana kita pembaruan janji perkawinan. Lalu TL itu membawa apa namanya, bunga. Lalu saya suruh nyerahin. Kita setelah janji perkawinan, saya serahkan bunga kepada seorang bapak. Udah tua, bapak itu kalau nggak salah udah 50 tahun perkawinan. Lalu, Pak, ini bunga. Lalu tolong kecup istri Anda. Malah bunganya yang dikecup. Istrinya cuma gini. Terus saya ngomong, Pak, istrinya. Gitu. Terus suaminya dengan tenang apa? Ini lebih bagus. Jadi lihat sekali lagi, tolong lihat. Jadi suami itu jangan diberikan ekspresi-ekspresi romantis. Nggak akan nyambung gitu. Paling-paling juga. Maka pada suami tidak butuh Anda ngomong, I love you, I miss you, you are the best husband. Suami akan Tetapi suami butuh apa? Dipahami. Jadi suami itu butuh dipahami. Kenapa dia diam? Kenapa dia seperti itu? Pahami. Mengerti aja. Jangan ditanya. Nggak akan jawab. Papa ngomong. Di tulang rusuk juga harus komunikasi. Ngomong. Papa ada masalah. Iya. Masalahnya apa? Kamu. Langsung aja ngamuk jadinya gitu ya. Jadi suami perlu dipahami. Dia butuh sendirian. Dia butuh dengan temannya. Dia butuh duduk. Itu. Sedangkan untuk hidup bahagia bersama wanita, Anda para pria harus benar-benar mencintai dan jangan pernah coba memahami perempuan. Gak bisa dimengerti perempuan itu. Makhluk aneh. Itu. Coba aja kalau perempuan nangis, apakah sedih? Belum tentu. Apakah wanita ketawa pasti bahagia? Belum tentu. Untuk menutupi kesedihan kadang-kadang wanita tertawa.
Betul nggak? Ketawa dalam penderitaan. Pura-pura bahagia. Jangan memahami, tapi ekspresikan cinta kepada wanita. Pasti senang. Pasti senang. Jadi kalau Anda melihat dua pola seperti ini, pria dan wanita berbeda banget. Punya apa? Punya gaya hidup yang tidak bisa disatukan sama. Dah. Nah, saudaraku, kalau kita lihat hakikat perkawinan, panitia, saya tolong diingatkan berapa jam lagi? Berapa? 20 menit lagi, oke. Hakikat perkawinan di dalam kitab hukum kanonik, artikel 1055, perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Oleh karena itu, tujuan perkawinan ada 3. Kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan juga pendidikan anak. Jadi perhatikan, tujuan perkawinan bukan bahagia. Bukan. Ibu sudah berapa tahun berkawinan? Masih ada suami? Ada. Udah berapa tahun? Siapa? Pastor paroki maksud saya. Ngapain nanyain ibu umur pastor paroki? Ibu perkawinan udah berapa tahun? 50 tahun lebih. Dahsyat sekali. Suami masih ada? Masih. Ibu dalam perkawinan 50 tahun lebih ini, kalau dipresentasi, bahagia dengan deritanya mana yang lebih berat? Bahagia dan penderitaannya mana yang lebih banyak? Penderitaan banyak. Terima kasih Bu, tanpa sensor. Tapi ibu-ibu, sekarang ada suami istri. Bapak, ini istrinya? Ini istri. Kok ragu-ragu? Wah aneh, ini istrinya. Pak, bertobatlah Pak. Baju udah Bunda Maria. Ditanya ini istrinya. Ini istri toh Pak? Ya, satu-satunya. Haleluya. Gak boleh 2 ya Pak. Kalau ada 2 boleh? Gak boleh. Udah berapa tahun Pak perkawinan? 26 tahun. Sudah cukup medior. Tuh kalau 26 tahun tuh di apa namanya? Di gereja kita pastor medior. Kalau 50 tahun senior. 50 lebih mau mati. 26 tahun medior ya Pak. Kalau pertanyaannya sama dengan ibu itu. Kebahagiaan dan penderitaan dikalkulasi selama 26 tahun lebih banyak yang mana Pak? Gak apa-apa, di pastoran ada kamar, jangan takut. Gimana Pak? Gimana Pak? Jangan takut Pak. Pandang saya tenang. Semua harapan ada dalam Yesus Kristus Pak. Lihat saya saja. Lebih Bapak Ibu, ada perubahan statement. Sebelum istrinya begini, Bapak menjawab, ya separoh-separoh. Lalu istrinya begini, bahagia. Salam Pak, saya bisa merasakan penderitaan Bapak Pak. Jadi saudara-saudariku, perkawinan kalau kita lihat bahagia dan deritanya itu bukan sesuatu yang normal. Don't compare. Jangan membandingkan gua ngebahagia
Maka maaf. Saya beberapa kali menemukan para istri yang melarikan diri dari suami dengan alasan karena saya ingin bahagia. Banyak sekali pasangan suami istri, yang end up menghentikan relasi perkawinan dengan alasan because I want to be happy. What? Karena Anda compare. Anda membandingkan bahagia dan derita. No, the purpose of marriage life not happiness. Tetapi apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan. So mari kita lihat kesejahteraan itu, apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan. Oh gak bisa, nih lihat. Saya lewatin yang tadi. Pertama lihat bahwa dalam perkawinan itu adalah seperti dua lingkaran suami dan istri yang menyatu. Ada daerah yang sama, di arsiran yang sama, tetapi ada daerah istri dan ada daerah suami. Saya bertanya, kalau suami istri makin dewasa hubungannya, apakah daerah yang samanya makin lama makin besar atau makin kecil? Saya ulangi lagi. Emang kadang-kadang saya emosi. Ibu-ibu tuh kalau ditanya salah gitu. Ibu bapak lihat. Jadi dalam lingkaran suami istri, kalau suami istri makin dewasa relasinya, apakah daerah yang menyatunya makin lama makin besar atau makin mengecil? That's right, membesar. Betul, membesar. Karena kalau sudah menikah lama, ada banyak hal yang tidak perlu diomongin lagi. Saya sudah mengerti. Betul atau tidak? Ya. Saya sudah mengerti suami saya kalau makan senangnya apa. Saya sudah mengerti kalau istri saya sedang marah bagaimana. Kan ada istri yang marahnya kentut melulu gitu ya. Jadi suami tahu dut, dia sedang marah berarti. Bahkan suami pun sudah ngerti batuknya istri, istri pun sama sudah ngerti batuknya suami. Bahkan aroma tubuh suami pun sudah dimengerti oleh istrinya. Betul atau tidak? Maksudnya, bau. Enggak. Bau udah 50 tahun baru tahu bau gitu ya. Jadi suami istri makin lama makin daerah taunya makin sama. Betul? Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin suami istri itu total menyatu begitu? Apakah mungkin suami istri itu total menyatu? Mungkin atau tidak? Tidak, betul. Kenapa? Karena kita sudah dididik sejak kecil berbeda dengan pasangan saya. Betul atau tidak? Ya. Jadi tidak mungkin total saya bisa sama tahu suami saya dan istri saya. Tidak bisa. Tetapi memang di dalam hidup berkeluarga makin lama daerah arsiran itu harus makin sama. Nggak perlu ngomong pun saya langsung apa? Langsung nangkap. Ibu saya itu, saya ingat sekali. Kalau masak, beliau ini karena seorang ibu yang juga bekerja sebagai seorang perawat. Kalau udah kerja, pulang kerja, dia didatengin oleh suami ayah saya, anaknya 4, belum makan semuanya. Sampai rumah ndak ada makanan. Ibu langsung masak untuk 5 orang. Maka kan saya selalu cerita masakan siang itu selalu sayur bening. Karena yang paling mudah. Isinya bayam, jagung, labu siam, lalu tempe goreng. Selesai hanya dalam waktu setengah jam. Betul atau tidak? Betul.
Tetapi kita anak-anaknya protes. Ibu, bayam terus. Lalu bapak membela ibu. Popeye makan bayam sehat. Ya itu si Popeye, gue asam urat sekarang. Kenapa bapak tidak komplain tentang masakan ibu? Karena bapak tahu ibu sudah capek. Ibu saya sudah menjadi perawat dari pagi jam 8 sampai jam 2. Dia harus kerja di rumah sakit. Bapak tidak layak komplain pada ibu. Itu mengerti. Dia tahu. Istrinya sedang capek. Saudaraku, arsiran makin lama makin besar. Yang kedua, harus sadar, waspadalah ada parasit. Parasit itu jamur dalam perkawinan. Apapun yang membuat kau dan pasangan menjauhi pernikahan, biasanya itu adalah parasit. Dan parasit itu berbentuk apa? Kecanduan. Sorry, yang saya lihat di sini adalah hal yang bagus, yang jelek-jelek. Pornografi, masturbasi, perselingkuhan, judi, minuman, berbelanja berlebihan. Bahkan sudah seperti tsunami. Ada kelompok tsunami. Jadi lihat kecanduan. Belanja tidak salah. Tapi pada saat kecanduan, itu orang sudah ketagihan. Orang sudah cari, karena disitulah pusat kesenangannya. Kan kemarin tuh saya kalau belanja tuh saya orangnya, memang saya kalau mau berangkat ziarah itu saya lihat, oh pastor ini butuh ini, pastor ini. Saya tuh selalu, oh pastor ini maunya. Udah, saya pikir mana dulu yang murah. Saya tuh sama ibu saya belajar gitu. Dihitung, oh mahal, murah itu saja. Yang penting dibeliin. Saya harus beliin. Cukup. Saya mikir dulu baru belanja. Beberapa ibu-ibu belanja dulu baru mikir. Apalagi kalau ziarah, belanja dulu baru mikirnya tuh hari terakhir. Karena overweight. Aduh gimana, titip ya. Jadi lihat, segala macam kecanduan itu akan merusak apa? Merusak fokus hidup keluarga. Mereka, kecanduan itu menyerang kesetiaan dan hatimu dari orang-orang yang kau sayangi. Sorry, maaf. Hidup rohani juga bisa menjadi sebuah kecanduan. Bisa menjadi kecanduan. Anda pagi persekutuan doa, siang koronka, malam Legio Maria gitu. Menjelang pagi kunjungan orang mati gitu. Setiap hari kayak gitu, lebih baik Anda jadi suster saja. Hello, don't forget, you are a wife. Your husband need you. Especially your son and your daughter. Anakmu membutuhkan engkau. Mereka butuh sekali kehadiran Anda. Jadi jangan sampai, ini adalah Emmaus Journey, ini kelompok kitab suci, ini kelompok doa Maria, bagus, soleh. Maaf, apabila hal rohani itu menjatuhkan prioritas utama Anda sebagai ibu, istri, sorry, Anda sudah kecanduan. Jadi kecanduan itu berarti apa? Memang saya butuh banget, saya ingin banget. Terus, sukacitanya di situ. Banyak loh, ada orang yang sukacitanya kayak gitu. Sukacitanya berdoa, sukacitanya baca kitab suci. Tapi untuk berbuat baik, sulit banget.
Benar, betul. Gitu. Maaf ya, maaf. Ini mah nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini. Takut nanti saya dilempar, saudara-saudara. Maaf ya. Kan kalau ziarah itu kan ngumpulin uang tips toh ya. Untuk supir, untuk TL. Gitu. Itu maaf gitu. Untuk beli belanja benda rohani nggak hitungan. Beli. Tips untuk supir 10 euro. Saya sedih. 5 hari. Tips supir 10 euro. Ya Allah. Supir aja 10 euro. Apalagi untuk pasturnya. Padahal supir itu setiap pagi ngangkutin koper gitu. Sampai kemarin itu, kemarin saya sampai sedih. Saya tanya, berapa untuk supir? 150. Supir bekerja sekeras itu 150. Iya pastor, bahkan ada yang ngasih uang Indonesia 50.000. Aduh Tuhanku Yesus. Saya maaf nggak sombong. Kebetulan dapat hadiah, saya kasih 100 euro. Ini kasih untuk supirnya. Diem. Jangan nyebutin dari pastor. Biar aku menyebut di sini saja. Tapi sorry. Apa yang saya mau katakan, sering kita kecanduan dengan hal-hal rohani, tapi untuk berbuat baik berat. Contoh kedua, hal yang lain lagi. Ini mah pas ziarah, karena kan pas baru pulang ziarah. Ke WC kan, masuk WC kan 1 euro. 1 euro. Ibu-ibu pinter. 1 euro, pintunya ditahan. Ayo masuk 3. Maka nggak aneh ada ibu-ibu yang ngomong, kok saya keluarnya cuma kecilnya sedikit. Ya iya 1 euro untuk 10 orang ya jadi treat gitu doang. Maaf lagi. Kan kita tuh kalau di hotel, orang Indonesia tuh selalu merasa bahwa kalau di luar itu orang-orang tuh kalau ngelihat Asia langsung jelek kepada kita. Betul? Ada ngerasa kayak gitu nggak? Langsung wah mereka terlalu jelek ini. Terus saya berpikir kenapa para yang punya hotel, para pelayannya kalau ngelihat orang Indonesia langsung gelisah? Ya iya, kalau makan telur kulitnya nggak ada. Makan pisang pun kulitnya kagak ada. Bahkan teh celup. Gitu ya. Kan kalau harus dicelupin kan harus dikeluarin toh ya gitu. Kagak ada. Telur dikeluarin berapapun habis tanpa kulit coy. Makanya tulang orang Indonesia keras semuanya. Itu ya. Jadi, tapi saya suka kalau bawa dimakan nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu ya. Tapi takut banget kelaparan gitu ya. Sorry, maaf ya. Emak gitu. Di bus itu buka lapak semuanya bros. Gitu. Kata saya, buset. Seluruh makan pagi hotel pindah ke bus, kata saya. Dari croissant sampai pisang masuk di situ semuanya.
ketakutan, nanti lapar gimana gitu. Nanti lapar gimana. Dan ibu-ibu tuh sudah tahu bawa makanan. Berhenti di stasiun bis, masih beli ini. Pulang dari bawa lagi. Terus saya mau, nggak makannya kapan? Kata saya itu. Ya, saudaraku yang terkasih, hati-hati. Bahwa kecanduan kerakusan pun itu adalah salah. Maaf. Ya saya banyak minta maaf. Ini kan masa Paskah gitu ya. Karena saya mau pergi lagi Porta Sancta supaya harus dimaafkan. Jadi sorry, kita tuh sering kali lapar sedikit aja kok nggak bisa nahan sih. Kenapa sih? Wah, harus terjamin. Gitu ya. Itu dia. Bahwa hati-hati, kita jangan sampai rakus. Maaf. Iya. Saya itu kan kalau ziarah suruh mengumpulkan doa-doa permohonan di kertas. Anda tahu saya selalu mendoakan di terakhir dikumpulkan. Yang pesertanya cuma 20, permohonannya segini coy. Kata saya, buset Tuhan. Kata saya tuh, maaf Tuhan kalau capek bacanya ya. Bayangin, satu permohonan gue satu salam Maria sampai besok nggak selesai. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu gitu ya. Hati-hati. Kerakusan. Kita pun selalu apa? Kita selalu ingin banyak tetapi lupa apa? Menikmati. Ingat, yang membuat manusia bisa bersyukur adalah menikmati berkat, bukan mempunyai berkat. Halo, bisa beda? Menikmati. Seringkali kita mempunyai banyak tapi tidak punya waktu untuk apa? Menikmati. Baik, lanjut. Nah, saya tinggal beberapa hari lagi. Kayak Yesus aja mau mati. Tinggal beberapa menit lagi saya. Oke, habis ya. Oke, terakhir slide terakhir. Ketika kita melakukan bersama pasangan, kita akan saling belajar tentang pasangan kita. Membangun persahabatan, kita belajar mengerti apa yang disenangi dan tidak disenangi oleh pasangan. Jadi kita harus sadar, kita harus terbuka. Oh, pasangan saya tidak suka. Sudah, jangan maksain, lo harus suka. Lu harus bisa. Bu, cepet jantungan. Dan kalau dia kolaps juga ibu lagi yang ngurus. Rasain. Jadi saya harus belajar apa? Mengerti, menghargai apa yang tidak disenangi oleh pasangan kita. Maka oleh karena itu cobalah. Kalau kita mau membangun hidup berkeluarga dalam pengharapan, belajarlah membangun kebiasaan. Paling tidak 2 hari dalam seminggu berjalan bersama. Nggak perlu bicara serius-serius. Jangan, karena kalau bicara serius ujungnya berkelahi. Ya, betul atau tidak? Ujungnya berantem. Udah diem aja gitu. Jangan diskusi, jangan, diem. Karena bagi suami, bersama itu pun sudah kenikmatan. Coba lihat laki-laki kalau sedang berkumpul. Banyak omong enggak? Enggak, tapi mereka diam. Coba ibu-ibu. Di mana 2 atau 3 orang ibu berkumpul, pasti pastor tidak bisa tidur. Karena
Karena wanita itu kalau sudah diam harus apa? Ngomong. Karena merasa aneh kalau nggak ngomong. Nah, maka coba belajar dengan pasangan Anda. Pasangan Anda bukan perempuan. Dia laki. Dia hanya butuh kebersamaan. Ya udah, nikmatin aja. Memang seperti aneh, tapi dia bisa menikmati. Dia bisa menikmati. Kedua, pikirkan kembali beberapa kesenangan sederhana yang dulu pernah Anda lakukan berdua waktu Anda berpacaran. Coba Anda memikirkan dulu waktu pacaran Anda sering apa. Lakukan kembali. Oh, kita sering beli bakso duaan. Waktu pacaran kan hujan-hujanan pun oke, betul atau tidak? Sekarang jangan. Dua-duanya masuk angin. Lakukan hal-hal yang mengembalikan aroma cinta kembali. Lalu lihat, bangun keintiman. Ada 5 keintiman yang bisa kita lakukan. Pertama, keintiman emosional. Memang saat-saat tertentu suami kadang-kadang kalau sedang tidak butak, tidak jutek, bisa diajak bicara tentang perasaan. Anda harus tahu, oh ini suami saya sedang ngeklik nih, sedang oke. Bicara tentang perasaan, itu keintiman emosional. Sambil Anda berpegangan tangan, sambil Anda menyentuh, bicarakan perasaan Anda. Di Pratista ada retretnya. Retret khusus untuk pasangan suami istri. Dengan suami. Tidak bisa cari suami di sana. Walaupun banyak pastor dan frater nganggur. Dan saya suka seneng melihat apa? Pasangan suami istri belajar untuk apa? Keintiman emosional. Mereka saling jalan, pegangan tangan, saling meremas tangannya. Saya dari jarak jauh, saya keker gitu ya liatin. Bahagia banget. Mereka menikmati, tertawa gitu. Mereka menemukan kembali kehangatan. Kedua, keintiman intelektual. Berdiskusi. Diskusilah. Tapi kalau sudah diskusi, jangan campur pakai perasaan. Karena kalau campur perasaan malah berkelahi. Gitu. Karena kalau udah diskusi itu kan tingkat apa? Intelektual. Jadi kalau Anda salah, udah ngakuin. Ya saya salah. Jangan udah salah, enggak ibu yang itu enggak kayak gitu. Gitu. Jadi namanya intelektual itu ada benar ada salahnya. Keintiman estetis, mengalami keindahan bersama. Kalau Anda senang mendengarkan musik, nonton bareng, jalan bareng, lakukan. Anda senang misalnya apa? Apa namanya? Keintiman kreatif yang keempat. Percantik rumah, masak bareng, kita makan di rumah yuk, kita masak. Lakukan itu. Jadi ini adalah untuk apa? Membangun relasi kembali. Membangun relasi kembali. Memang paling mudah, paling gampang go to the restaurant and pay, it is enough. Tetapi di restoran so many distraction. Terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang mengganggu. Kalau di rumah kan hanya Anda berdua, nikmati keberduaan. Keintiman rekreatif dan yang terakhir adalah butuh juga keintiman spiritual. Paus pernah berkata, family pray together, stay together. Maka Bapak Paus memperlihatkan yang terakhir, saya perlihatkan 2 kalimat terakhir. Ketika 2 hati saling tulus mencinta, mereka akan menemukan cara untuk tetap bertahan. Tidak peduli betapa sulit untuk terus bersama. Jadi pada saat saya tulus mencintai dan saya pun melihat pasangan tulus, saya akan mempertahankan perkawinan seberat apapun, sesulit apapun.
Hidup berakhir saat engkau berhenti bermimpi dan berharap. Harapan hilang saat engkau berhenti percaya. Dan cinta akan gagal saat engkau berhenti untuk peduli. Jadi saat engkau tidak peduli suami Anda mau pergi kemana dengan siapa, terserah. Anda sudah tidak mencintai dia lagi. Maka Bapak Ibu, kata-kata Paulus yang terakhir ini yang ingin saya pakai sebagai penutup. Waktu pertemuan keluarga, Paulus berkata, tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita tidak menikah dengan orang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Saudara-saudari, pengampunan itu bukan membuat yang bersalahnya enak-enak aja, bukan. Enak aja pastor diampunin, dia udah salah harus nanggung. Harus buat menderita juga. Saya sudah menderita. Bapak Ibu, Anda berpikir seperti itu, tak akan pernah terjadi sebuah perjalanan damai. Jadi mengapa Yesus mengajarkan pengampunan sampai 70 kali 7 kali? Mengapa Yesus mengatakan kalau orang itu 7 kali dalam sehari datang kepadamu meminta maaf, kau pun harus memberi maaf pada dia. Karena Yesus mau hidup kita bahagia. Kebahagiaan hanya akan terjadi di saat kita berani apa? Melepaskan, mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak. Semoga perjalanan pengharapan ini makin membuat Anda sadar bahwa di dalam perkawinan Anda, kita tetap bisa berharap dan boleh berharap selalu ada sukacita dalam keluarga Anda di saat Tuhan hadir di tengah Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada tanya jawab lagi. Lihatlah dengan mama, penderitaan tak akan berhenti saudara-saudara. Ada pertanyaan. Romo, saya tinggal dengan mertua, kenapa? Saya sangat menginginkan rumahnya digunakan untuk doa lingkungan. Tetapi suami saya sangat keberatan dan saya terjepit di tengah. Bagaimana saya bisa meyakinkan suami supaya bisa mengizinkan doa lingkungan diadakan di rumah kami? Sebentar, ini rumahnya rumah milik siapa? Ya, mertua toh. Ini kesulitan. Karena ini rumahnya mertua. Jadi siapa yang punya wewenang? Mertua. Nah, kesulitannya kalau ini rumah mertua, lalu Anda akan menyalahkan siapa? Suami. Saya berdoa bagi suami ini. Bu, Pak, salah satu, maaf ya. Sorry, maaf lagi. Salah satu yang paling saya tidak setujui di dalam perkawinan adalah satu rumah dengan mertua. You will get the other problem. And very very big problem. Nah, nggak punya rumah gimana Romo? Datang ke biara Bu. Gini Bapak Ibu, sorry, saya
Maaf. Apakah nggak punya rumah atau orang itu nggak mau memprioritaskan? Kalau orang itu mau memprioritaskan, kok pasti punya kok. Bisa kok. Nyewa-nyewa kecil-kecil aja bisa kok. Nggak harus punya rumah tuh harus langsung besar, segede gereja Stella Maris. Dan tekan modar yo ora kena kowe. Jadi saudaraku, prioritaskanlah. Karena apa? Sejelek apapun itu rumah Anda. Dan di rumah Anda, you have power. You have power. Ini pertanyaan ini akan menjadi sulit. Udah gitu mertuanya Buddha lagi. Mati kowe gitu deh. Misalnya. Di sini kan nggak ditulis gitu ya, cuma yang bertanya marah saudara-saudara. Dia pergi dari tempat ini. Jadi kalau nggak tahu ya, memang ada orang-orang tertentu, ada orang-orang tertentu yang punya prinsip, senang banget kalau rumahnya didatengin menjadi tempat doa. Karena diberkatin. Itu yang terjadi dengan keluarga saya. Di rumah kami waktu saya sekecil itu latihan KUR, Legio Maria, rapat lingkungan, pertemuan lingkungan banyak di rumah saya. Jadi pada saat pertemuan lingkungan saya nggak bisa belajar, rumah kami kecil. Sehingga saya kalau belajar pergilah ke tetangga, ke rumah teman saya. Tetapi bagi bapak ibu saya merasa diberkatin dengan kehadiran. Ada orang yang punya pikiran seperti itu. Tapi ada juga nggak mau ngapain, ini rumah itu privat. Privat, tidak boleh orang masuk ke rumah kita kecuali orang yang kenal banget, deket banget. Dan maaf juga kadang-kadang kan ada lingkungan-lingkungan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibunya kan langsung masuk. Udah punya ini, hebat. Dari mana? Kerja di mana? Mati kowe. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang kayak gitu. Oh, diem-diem kaya. Wah, rumahnya WC-nya aja 10 gitu ya. Padahal dia toilet umum gitu ya. Mengerti maksud saya? Seringkali ada orang-orang tertentu yang nggak suka rumahnya tuh diacak-acak oleh orang lain. Lalu orang lain tanya, lu dapat rezeki dari mana bisa beli ini? Aduh, bisa foto dengan uskup, dengan paus, lihat. Padahal cuma di copy paste doang gitu di situnya gitu ya. Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Kita menghargai apa? Kita menghargai mertua. Romo, saya tinggal dengan mertua. Udah tadi ya? Hanya satu. Oh, ada lagi. Jangan mertua lagi lah. Wah. Seneng banget pasti yang tanya ya. Bagaimana cara melupakan trauma karena suami selingkuh? Bunuh. Selesai sudah. Lu buat pertanyaan sulit banget sih. Tidak sesuai dengan bayarannya saudara-saudara. Ini susah ini. Oke. Ibu. Karena kan yang selingkuh suami, jadi saya ibu-ibu. Bapak-bapak tolong jawab. Anda yang selingkuh, gua yang repot. Anda selingkuh, gua harus menenangkan istri Anda. Lu enak, gua parah.
Ya, ya. Bagaimana cara melupakan trauma? Jadi trauma. Pertama, kalau orang luka, trauma tidak pernah bisa dilupakan. Maka ada sebuah pepatah, to forgive is not to forget. Gak bisa. Selalu aja keinget. Apalagi selingkuhannya itu di satu komunitas yang sama. Udah jangan saling melihat. Jadi pertama itu, to forgive is not to forget. Yang kedua, mana sih pertanyaannya? Trauma, kecewa, marah. Jadi, Bu, Pak, yang membuat terluka adalah pasangan saya. Oke? Bisakah Anda cerai? Bisakah Anda cerai? Bisa, Bu? Oh ya, kalau di Katolik tidak bisa. Perselingkuhan dengan siapapun tidak bisa. Menghasilkan anak pun tidak bisa cerai. Dia kabur dengan wanita selingkuhannya, Anda tetap statusnya menikah. Oke? Jadi hauce pu hauce ce. Maksud saya, lu bisa ngampunin atau tidak mengampunin, dia suami lu. Ya atau tidak? Oke, ya. Dia tetap suami Anda. Nah, sekarang Anda tidak bisa menghapus kejadian masa lalu itu. Ya, itu sudah terjadi. Anda sakit, Anda kecewa, Anda butuh disembuhkan. Oke, tidak bisa sendiri. Anda butuh, kalau sampai Anda depresi, Anda butuh psikolog. Tetapi tidak hanya psikolog, tetapi juga spiritual. Saya tetap harus belajar berdoa. Karena ingat, sebagai manusia, Pak, si bapak langsung, saya nggak selingkuh, saya nggak selingkuh. Kayak Yudas Iskariot. Waktu didatangin nama Yesus, bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan. Saya nggak nuduh bapak selingkuh. Saya jadi lupa mau nanya apa lah kita. Jadi pada saat saya sakit, saya kecewa, dan yang menyakiti itu adalah orang yang tidak bisa saya lepaskan kembali. Tidak bisa pergi dari hidup saya. Dia terikat dengan saya karena perkawinan, karena janji saya. Maka pertama yang harus dipegang adalah apa? Saya sudah janji dengan Tuhan. Saya sudah janji dengan Tuhan. Saya bukan janji dengan manusia, saya janji dengan Tuhan. So, saya hanya akan diberi damai. Saya hanya bisa diberi kekuatan kalau saya bersama Tuhan. Maka apa? Saya harus mengolahnya bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Ingat, kalau ibu disakiti dengan orang yang menyakiti itu, apa yang ingin ibu lakukan? Buset, dibunuh aja langsung. Ingin balas toh? Ya, ingin membalas, betul. Manusiawi. Jadi kalau saya membalas adalah manusiawi. Tetapi jangan lupa bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang diberi energi ilahi.
Di dalam diri kita ada keilahian. Dan jangan hilang itu. Unsur keilahian. Kita bukan binatang. Selesai berbuat dosa, mati, beres. No, lu setelah saya berbuat dosa, mati, tanggung jawab lu. Bertanggung jawab. Maka saya tahu, kalau saya ini makhluk ilahi juga, diberi keilahian oleh Tuhan, maka saya harus membereskan luka bersama Tuhan. I can forgive because God with me. You cannot let go, so let God. Biarkan Tuhan. Maka kenapa di banyak rumah retret menyediakan retret luka batin. Pemberesan luka. Membereskan kekecewaan, membereskan sakit. Harus dibereskan. Jadi yang dibereskan itu siapa? Yang terluka. Yang terluka. Yang melukainya sih. Sometimes just say, sorry, kilaf. Yang diembat pembantu lagi kilaf. Jadi betul kalau kita kembali ke pertanyaan, Anda harus membereskan diri Anda terlebih dahulu. Jangan membereskan suami Anda. Anda harus membereskan, menata batin Anda dahulu. Anda harus marah, Anda harus menangis, Anda harus bersedih terlebih dahulu. Betul, karena Anda dikhianati oleh orang yang Anda percayai. Oleh orang yang Anda sayangi. Dan itu berat banget. Memaafkan orang yang tidak ada di dalam hati Anda gampang. Betul atau tidak? Tetapi memaafkan orang yang ada di hati Anda, you need God. Semoga menjawab. Selesai? Satu lagi ya Allah. Tuhan. Satu lagi, dua, ya ampun. Romo, apakah perkawinan yang KDRT harus dipertahankan? Bukankah saling menyakiti itu dosa? Juga contoh nggak baik untuk anak-anak. Ya udah kalau ibu tahu kayak gitu lakuin. Gue mau paling simpel ngejawabnya. Bu, Pak, kalau KDRT-nya sampai mau membunuh, mengancam sampai titik kematian, harus dibawa ke ranah hukum gereja. Ke hukum gereja. Jadi bawa ke hukum gereja. Di gereja memang tidak mengakui yang namanya perceraian. Tapi di gereja mengakui yang namanya apa? Perpisahan untuk sementara. Nah, tugas, panitia, komunitas, mana komunitas ini? Ibu ketuanya kemana ibu? Ibu ketua. Lihat semuanya, bukan gue gitu. Padahal tadi semua saya ketua. Ini siapa ketua yang benernya gitu ya? Nanti tolong adakan seminar tentang perkawinan, tentang hukum perkawinan. Romo yang bawain lagi enak aja. Jadi ini di ranahnya hukum, imam yang berganggu. Jadi ada yang namanya perpisahan untuk sementara. Untuk mengambil jarak. Supaya saling cooling down, betul Bu, saling cooling down. Lalu saling introspeksi diri, memperbaiki, baru bersatu lagi. Jadi itu kalau tapi tidak boleh ya udah kayak kata Pastor Eko kayak gitu, ayo kita cooling down dahulu, enak aja. Harus imam yang punya wewenang yang mengatakan seperti itu ya. Semoga jelas. Ada firman, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Jika tetap bertahan, bukankah hancur? Bu, gua jawab, lebih baik hancur daripada mengkhianati Tuhan.
Bu, Pak, saya ingat waktu saya tahbisan, diberikan, kami retret sebelum tahbisan 8 hari. Lalu ada gambar di screen, itu pohon yang compang-camping di tepi pantai. Pohon yang udah gak jelas, batangnya hancur, daunnya perontok, tapi dia bertahan. Terus pastor itu berkata, para imam, hidup kita seperti itu. Kita tuh bukan beringin yang lebat, di mana burung bisa bertengger, orang bisa berteduh, orang bisa berlindung. Bukan, kita pohon yang seperti itu. Rapuh, hancur, tapi tetap berdiri. Jadi memang, kalau perkawinan berat, menyakitkan, hancur, apakah harus tetap bertahan? Harus. Apakah Yesus terpentang di kaki salib hebat? Hancur. Hancur. Bahkan dikatakan dalam Mazmur, orang tidak suka memandangnya karena hancur. Jadi saudaraku, walau perkawinan Anda hancur, tetap setia. Karena itulah cara kita mengikuti Tuhan. Haleluya, amin. Oh iya betul. Lagi, saya lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ditayangkan nggak? Terima kasih komunitas TGIM. Komunitas TGIM ini sewaktu mau membuat seminar mengatakan, Romo, kolektenya mau dijadikan dana karitas, dana cinta kasih. Dan kemarin saya menghubungin suster yang mempunyai panti asuhan di Pulau Nias. Pulau Nias itu adalah pulau yang paling barat dari Indonesia. Pernah kena tsunami. Di sana ada suster-suster Alma dengan anak-anak panti asuhan. Jadi seluruh kolekte yang didapatkan pada sore hari ini akan dipersembahkan untuk panti asuhan Bakti Luhur. Bakti Luhur banyak, tapi Bakti Luhur yang ada di Pulau Nias. Karena di sana tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian dan bantuan. Maka Bapak Ibu, atas nama para suster yang mengelola panti asuhan dan para anak panti asuhan, beberapa anak panti asuhan ini adalah anak-anak yang orang tuanya mati waktu tsunami. Jadi mereka cukup banyak anak-anak yang yatim piatu karena tsunami. Akan kita serahkan semuanya atas nama TGIM kepada komunitas panti asuhan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Thank you. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya amat berbahagia boleh berada di tengah-tengah Anda. Gereja hanya bisa kokoh kuat terbangun karena iman di dalam keluarga Anda. Dan hari ini sebagai persekutuan beriman, kita mempunyai saudara-saudari yang berulang tahun berdiri di tengah-tengah kita. Mari kita tegakkan tiang doa kita bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau Bapa dan Tuhan kami. Seluruh kebaikan berasal dari-Mu, dan setiap manusia lahir ke dunia untuk menikmati rahmat, kasih, dan penyertaan-Mu. Pada hari ini, saudara-saudariku yang berulang tahun berdiri. Mereka memohon berkat dari-Mu. Mereka pun mau mensyukuri perjalanan hidup mereka yang telah berlalu. Terima kasih
Engkau selalu mendampingi mereka. Terima kasih Engkau selalu hadir nyata bagi mereka dan berkat-Mu sungguh mengalir untuk mereka. Maka kami sebagai saudara-saudarinya berdoa, semoga di dalam perjalanan hidup berikutnya mereka Kau jaga, Kau lindungi. Jangan satu saudara kami ini jatuh ke dalam kuasa kegelapan. Biarlah mereka selalu berjalan bersama-Mu dan menikmati rahmat kasih-Mu. Biar mereka sehat, rezeki berkecukupan hadir di tengah mereka, sehingga mereka pun dapat menjadi sarana berkat bagi sesamanya. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kini bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita menghantar doa demi doa, ucapan syukur dan terima kasih karena kita mengakui kita ini anak-anak Tuhan. Kita berseru, kita memohon karena kita percaya hidup kita tergantung pada Bapa. Bapa, inilah doa-doa anak-Mu. Mereka serahkan doa-doa ini pada buli-buli, pada lembaran-lembaran kertas yang nanti akan terbakar. Biarkanlah nyala dan asap apinya sampai ke hadirat-Mu. Engkau berkenan pada doa syukur kami. Kau terima doa syukur kami dan mendatangkan berkat dalam hidup anak-anak-Mu ini. Semoga Kau dengar doa-doa anak-Mu. Untuk yang sakit, Kau pulihkan. Untuk yang mengharapkan pasangan, Kau berikan. Untuk yang mengharapkan rejeki, Kau kucurkan berkat. Untuk kedamaian keluarga, Kau pererat tali cinta mereka. Untuk orang yang sedang gelisah dan ketakutan, Kau hibur, Kau munculkan kepercayaan. Untuk keluarga yang sedang hancur, Kau satukan kembali, Kau tanamkan rahmat damai. Untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Dan untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, Kau jaga, Kau lindungi. Bapa, kami pun berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil. Ampunilah, berikan tempat damai di sisi-Mu. Dan semoga Kau berkati doa-doa kami, dan Kau berkenan mengabulkannya bagi kemuliaan nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kini saya hendak berdoa untuk Anda semua. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan persekutuan doa di sore hari ini. Kau sungguh nyata hadir di tengah-tengah kami. Engkau menguatkan kami. Beberapa ibu yang kecewa dengan hidup perkawinannya, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Sehingga mereka berani menaruh pengharapannya dan kekuatannya dalam Engkau. Tunjukkanlah Tuhan pada mereka kuasa penyertaan dan kuasa kasih-Mu. Pulihkan keluarga mereka. Dan aku pun berdoa bagi saudara-saudariku yang sedang sakit. Entah hatinya, entah tubuhnya. Kau tahu apa pergumulan mereka. Jamahlah mereka Tuhan, angkat penderitaan itu dari hidup mereka. Dan aku percaya padamu, tangan-Mu selalu terentang dan memberkati mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.